Welcome back to Rehobotin Sunday Service bersama gue, Davin Giovanni Sitompul. Nah, nggak terasa ya teman-teman, udah hampir 2 tahun kita melakukan ibadah online yang biasanya ibadah harus di gereja. Nah, hari ini kita masih tetap harus ibadah di rumah masing-masing oleh karena pandemi COVID-19. Tapi percaya satu hal teman-teman, bahwa Tuhan itu maha hadir. Dimanapun kita berada, Tuhan itu hadir. Tuhan tidak hanya hadir di gereja, tapi juga di rumah kita. Oleh karena itu, waktu kita lagi nonton online streaming ini, online streaming ibadah kita hari ini, gue harap teman-teman bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dari sikap duduk teman-teman, dari sikap hati teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan pada kami, untuk segala kebaikan yang masih Kau berikan pada kami. Kalau pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mohon Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama teman-teman mengenai satu tema, yaitu God looks your heart. Ya, Tuhan melihat hati kita. Mari kita buka 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Nah, ada satu perbedaan antara Tuhan dengan manusia, yaitu mengenai cara pandang. Cara pandang ini merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita, teman-teman. Lu salah memandang sesuatu, maka lu akan salah merespon. Lu memandang sesuatu itu adalah hal yang negatif, maka respon lu terhadap sesuatu itu pasti negatif. Kita pandang orang lain gitu ya, dengan perspektif yang negatif. Kita lihat nih orang pasti jahat nih. Kita lihat dari mukanya. Padahal memang mukanya begitu. Tapi karena kita lihat mungkin mukanya nggak karuan ya, menurut kita nggak karuan, kita pikir ini orang jahat. Akhirnya respon kita pun ke orang itu juga jahat. Kita menjadi hati-hati. Nah, cara pandang itu yang akan menentukan sikap hidup kita, teman-teman. Nah, Tuhan dan juga manusia itu memiliki perbedaan dalam hal cara memandang. Biasanya manusia itu melihat sesamanya hanya berdasarkan apa yang bisa dilihat dari mata. Bahkan kita bisa melihat seorang Samuel yang adalah nabi Tuhan melihat dari apa yang dia lihat, yaitu apa yang kelihatan dari mata. Ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mencari seorang raja pengganti Saul, justru yang Samuel lihat adalah sebuah kriteria secara fisik. Apakah orang ini besar, orang ini kuat, dan layak untuk menggantikan Saul sebagai raja pada waktu itu. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan melihat hati. Kita melihat apa yang ada di depan mata kita. Oh, kita lihat dari uangnya. Oh, kita lihat orang lain itu dari pakaiannya. Oh, kita lihat orang lain itu dari keluarganya. Kita lihat orang lain itu dari latar belakang ekonominya. Tanpa sadar itu membuat perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan makanya respon kita terhadap orang lain bisa berbeda. Bisa berbeda respon kita terhadap orang lain. Kita lihat orang lain lebih susah daripada kita secara ekonomi. Atau mungkin secara wajah, secara tampang, tidak lebih ganteng atau tidak lebih cantik daripada kita. Makanya kita cenderung bisa menganggap mereka rendah. Teman-teman. Nah, Tuhan berbeda sama manusia. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat apa yang ada di depan mata. Sebab apa yang ada di depan mata itu belum tentu mencerminkan hati daripada manusia itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan hati itu? Apa yang dimaksud dengan hati itu? Ya, kalau dibilang Tuhan melihat hati, ya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan hati itu? Nah, kata hati di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata Ibrani leb ya, leb, L-E-B atau L-E-V ya, lev gitu ya. Nah, kata ini memiliki arti sebenarnya sesuatu yang ada dalam batin kita, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu dari dalam batin kita, teman-teman. Nah, gue berikan ada 3 ciri ya. Ada 3 ciri atau 3 pengertian, maksud gue 3 pengertian, apa yang dimaksud dengan melihat hati. Ya. Kata hati itu dalam bahasa Ibrani leb juga bisa berarti pikiran atau mindset atau cara berpikir. Jadi kalau dibilang Tuhan melihat hati, Tuhan itu melihat cara berpikir kita yang pertama. Tuhan memilih Daud sebagai seorang raja pengganti Saul, itu bukan karena Daud memiliki perawakan atau postur badan yang besar. Enggak. Itu bukan karena Daud memiliki sesuatu yang luar biasa gitu dalam berperang. Enggak.
Faktanya Daud ini adalah seorang gembala domba. Tapi mengapa Tuhan pilih Daud? Karena Tuhan melihat isi pikiran Daud. Kalau kita lihat Mazmur teman-teman, hampir setengah daripada Mazmur. Ya, Mazmur itu kan ada 150 pasal ya. Hampir setengahnya itu ditulis oleh Raja Daud. Dan Mazmur kan kita tahu ini bicara mengenai perenungan diri seseorang dengan Tuhan. Artinya apa? Isi pikiran Daud itu adalah Tuhan. Isi pikiran Daud itu adalah Tuhan. Nah, apa maksudnya menjadi isi pikiran kita itu harus Tuhan? Maksudnya isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Tuhan tidak memilih orang berdasarkan kekuatan dia. Tuhan tidak pernah memilih kita berdasarkan juga karena kesanggupan kita atau kekayaan kita. Enggak. Tapi yang Tuhan lihat adalah isi pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu yang akan kita rasakan. Dan apa yang kita rasakan itu yang akan kita lakukan. Kalau kita berpikir hal-hal porno, maka pasti tindakan kita juga porno. Oh iya dong, sudah jelas seperti itu. Gue ambil contoh begini. Kita jatuh cinta teman-teman. Ada pepatah mengatakan dari mana datangnya lintah, ya, dari sungai turun ke kali, gue lupa ya seperti itu ya. Nah, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Intinya gitu ya. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ya. Nah, dari mata berarti kan dari apa yang kita lihat. Dari apa yang kita lihat. Kita liatin muka ini cowok, muka ini cewek, aduh ganteng ya, cakep ya, aduh rambutnya panjang gitu ya, aduhai gitu ya. Wah, kita pikirin secara terus-menerus teman-teman. Dari apa yang kita pikirkan muncullah perasaan. Makanya ada lagu yang berkata, aku mau makan ingat kamu. Aku mau minum ingat kamu. Ya jangan sampai mau pup pun juga ingat dia gitu. Nah, itu kan kurang ajar ya. Tapi yang pasti ketika kita memikirkan seseorang, kita akan merasakan perasaan itu. Ya jatuh cinta. Nah maka timbullah aksi. Ya, kalau pria dia pasti akan menembak lawan jenisnya. Kalau wanita dia pasti akan membuka dirinya terhadap pria yang bersangkutan. Seperti itulah kita dengan Tuhan. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, otomatis apa yang kita rasakan itu pasti hal-hal yang berkaitan firman Tuhan. Maka sikap atau perilaku kita pun juga sesuai dengan firman Tuhan. Makanya yang Tuhan lihat dalam diri manusia itu adalah isi pikiran kita. Yang jadi pertanyaannya apa yang kita isi teman-teman? Kalau kita banyak isi pikiran kita mungkin dari hal-hal yang berbau negatif ya, konten-konten yang berbau negatif, ya kita tidak akan bisa memikirkan Tuhan. Makanya mulai dari hari ini kita ganti cara berpikir kita. Roma 12 ayat yang kedua itu berbicara, berubahlah kamu melalui pembaharuan budi. Ya, berubah melalui cara berpikir, itulah pertobatan. Makanya perannya cara berpikir itu sangat penting. Peperangan rohani kita itu bukan hanya sekedar waktu kita melakukan ibadah pelepasan gitu ya. Ada yang kesurupan kita doain pelepasan, bukan. Tapi medan peperangan kita itu di pikiran kita. Karena cara berpikir kita ini tempat di mana Tuhan atau iblis yang akan tinggal. Nah pilihan ada di tangan kita. Lu mau biarin Tuhan melalui firman yang tinggal atau lu mau biarin iblis melalui mungkin segala hal-hal yang berbau negatif itu tinggal di pikiran kita. Seperti contoh kita dengar gosip, ya, kita julitin orang, kita melihat hal-hal yang berbau mungkin yang tidak patut gitu ya. Foto-foto yang tidak patut atau film yang tidak patut. Itu semua akan membentuk mindset atau cara berpikir kita. Dan Tuhan sangat tidak menghendaki hal itu teman-teman. Makanya Paulus berkata, ya maksud saya Paulus berkata adalah berubahlah kamu melalui cara berpikir kamu. Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah melalui firman. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka Tuhan pasti akan melihat hidup kita. Yang kedua, Tuhan melihat hati itu berbicara, hati itu sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu dalam batin kita. Dan ini berbicara mengenai sikap hidup atau kesucian kita teman-teman. Tuhan tidak pernah melihat kekayaan kita. Tuhan tidak pernah melihat seberapa kita punya bakat atau talenta. Tidak. Tapi yang Tuhan lihat yang pertama tadi adalah pikiran. Dan yang kedua itu sikap hidup atau kesucian hati kita. Matius 7 ayat 21-23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi dia melakukan kehendak Bapakku. Tidak peduli mau kita mungkin udah pelayanan di gereja. Kita mungkin sering dengar ibadah. Atau mungkin kita ibadah seminggu 1 kali gitu ya. Atau mungkin kita punya status pendeta atau worship leader atau apapun yang berkaitan dengan pelayanan di gereja teman-teman. Tuhan tidak pernah lihat itu. Yang Tuhan lihat satu adalah sikap hidup kita di hadapan Dia. Tuhan pilih Daud bukan karena Daud ini sebelumnya dia pelayan Tuhan, bukan. Karena faktanya Daud ini adalah seorang gembala domba. Tapi Tuhan lihat sikap hidup Daud. Ya tentu sebelum Daud berzina dengan Batsyeba teman-teman. Tentu sebelum Daud berzina dengan Batsyeba. Tapi kita lihat dari hati Daud. Ketika Daud pun kedapatan berzina dengan Batsyeba,
Ketika Daud pun kedapatan berzina dengan Batsheba dan ditegur oleh Nabi Nathan, hati Daud itu lembut. Daud tidak mengeraskan dirinya, tapi Daud justru meminta ampun sama Tuhan. Dan yang pastinya tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah sama juga kayak kita teman-teman. Gue gak tahu kesalahan apa yang udah kita buat. Ya kita punya banyak berbagai macam kesalahan teman-teman. Yang gue sendiri pun gak tahu. Tapi intinya satu, milikilah hati yang lembut seperti Daud. Kalau lu punya hati yang lembut seperti Daud, Tuhan perhitungkan hal itu. Dan Tuhan pasti akan mengampuni setiap kesalahan atau dosa kita. Tapi kuncinya satu, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Tidak peduli seberapa hina dosa atau kesalahan kita, ya, apa yang udah pernah kita buat di masa lalu, Tuhan pasti mengampuni. Tapi pertanyaannya, maukah kita punya hati yang lembut seperti Daud? Dan yang terakhir teman-teman, Tuhan melihat hati adalah Tuhan melihat ketulusan hidup kita. Hati bicara keadaan batin seseorang. Selain bicara sikap hidup, tentu hati ini bicara tentang sikap tulus kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bukan hanya melihat harta benda kita, kekayaan kita, bakat atau talenta kita. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah ketulusan kita. Waktu Samuel datang, ingin mencari raja pengganti Raja Saul, apa yang Daud lakukan? Yang Daud lakukan justru sibuk mengembalakan dombanya. Daud tetap bekerja seperti biasanya teman-teman. Daud tetap bekerja seperti biasanya. Dan kita bisa melihat dari hal ini, Daud sama sekali tidak memiliki ambisi pribadi untuk ingin menjadi seorang raja. Disinilah hati Daud itu terlihat tulus. Lu bisa bayangin gak sih, dari semua kakak-kakak Daud yang dipromosin sama bapaknya untuk datang gitu ya ke depan Samuel supaya dilihat, apakah ini orang yang cocok untuk menggantikan Raja Saul. Tapi justru Daud itu tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Nah makanya ada penafsir yang berkata apakah mungkin Daud ini anak kandung dari Isai atau bukan. Tapi yang pasti satu, Daud tidak pernah memikirkan hal itu. Dan kita melihat betapa tulusnya hati Daud. Pendeta Erastus Sabdono mengatakan, ketulusan itu adalah kekuatan. Ketulusan itu adalah kekuatan. Mungkin di antara kita hari ini ada yang tidak diperhitungkan oleh keluarga kita. Mungkin orang tua kita pilih kasih dengan kakak atau adik kita. Tapi gue cuma mau bilang satu hal teman-teman. Lihatlah hati Daud. Tulus di hadapan Tuhan. Mungkin orang tidak memandang kita. Orang sering bully kita. Orang sering tidak menganggap kita ada. Tapi ingat satu. Ketika kita jaga pikiran kita, ketika kita jaga sikap hidup kita, dan ketika kita bersikap tulus di hadapan Tuhan, Tuhan melihat kita. Dan kalau Tuhan melihat kita, dia bukan hanya sekedar melihat. Tuhan pasti akan pakai kita bagi kepentingan pekerjaannya. Jangan pernah takut teman-teman dengan keadaan kita hari-hari ini. Manusia bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak bisa meninggalkan kita. So, yang mau kita pelajarin hari ini adalah milikilah hati seperti Daud. Yaitu 3 hal tadi. Jaga pikiran kita, jaga hidup kita, dan jaga kesucian kita. Ya, dan jaga ketulusan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Kami telah selesai belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berbicaralah melalui setiap kami, melalui firman-Mu hari ini dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.